Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Semoga rahmat dan ridha Allah menyertai kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang selalu kita upayakan, kita ikhtiarkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah sukses, yang kedua adalah bahagia. Tapi ada satu hal dari sekian banyak hal yang sering menghalangi kesuksesan dan kebahagiaan kita, yaitu rasa takut. Ya, rasa takut yang mencekam, yang akhirnya mempengaruhi sikap kita, cara berpikir kita, dan keputusan-keputusan kita. Rasa takut ini adalah kondisi psikis kita sebagai bentuk respon terhadap situasi di luar dari diri kita. Ya, kita lihat orang-orang yang gagal, maka kita takut gagal. Kita lihat orang-orang yang mati, maka kita takut mati. Kita lihat orang-orang yang semakin susah setelah pensiun, kita takut pensiun. Dan banyak ketakutan-ketakutan yang membuat atau menghambat jalan sukses bahagia kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rasa takut ini harus dikenali. Ya, kenapa kita takut mati? Karena kita tidak pernah punya ilmu, tidak pernah belajar untuk mengetahui apa itu sebuah kematian. Pak Quraisy Shihab di dalam ucapannya pernah mengatakan bahwa kalau saja orang beriman tahu indahnya mati, maka orang beriman mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati. Dan tentu yang mati bukan hanya kita, tapi semua orang menghadapi kematian. Dan yang paling penting adalah mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati. Ya. Kemudian ada orang-orang yang takut gagal karena pernah melihat orang-orang yang gagal, dan takut ujian karena banyak orang setelah ujian dan gagal. Nah, kenali rasa takut ini. Kenapa kita kehilangan keberanian untuk ujian dan tidak berani menerima kegagalan? Ingatlah bahwa di dalam hidup kita selalu terikat dengan pilihan-pilihan di dalam hidup. Dan setiap pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Ya, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Dan seorang yang pemberani, dia bertanggung jawab untuk menentukan pilihannya dan siap menerima setiap konsekuensi yang terjadi akibat dari pilihannya. Orang yang takut gagal, ya, takut gagal di dalam hidupnya, ya, atau di dalam karirnya, ya, karena dia tidak punya jiwa pemberani, jiwa petarung, ya, dia ingin berada di zona aman, ya. Kalau kita tidak pernah mencoba sesuatu, ya, maka kita tidak pernah tahu, ya, apakah sesuatu yang kita coba itu menghasilkan kesuksesan atau kegagalan. 50-50, bisa sukses bisa gagal. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba karena takut, sudah pasti gagal. Maka ambil sikap, ambil keputusan untuk menempuh ujian misalnya. Ya, untuk mengambil sebuah keputusan misalnya. Dan jangan pernah takut gagal. Dan gagal itu adalah sunnatullah, berlaku di dalam kehidupan manusia. Ada orang-orang yang takut menghadapi kehidupan. Ya, takut mengambil keputusan menikah atau berumah tangga karena melihat beberapa kasus rumah tangga orang lain yang gagal. Artinya bahwa takut ini dipengaruhi oleh situasi di luar dari diri dia, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan. Tapi kalau dia mau sedikit rasional, bahwa terkadang rasa takut itu tidak nyata. Ya, ada satu ketika seseorang menelpon saya bahwa dia takut mati. Dan rasa takut mati ini berhari-hari. Sampai berlaku selama sekitar 4 bulan, 5 bulan. Kemudian saya tanyakan, ketika Anda merasa takut mati di hari pertama, kemudian takut tidur karena khawatir besok mati. Pertanyaan saya, apakah selama 5 bulan rasa takut itu menyebabkan Anda mati? Tidak. Berarti
itu adalah ketakutan-ketakutan yang Anda ciptakan. Ya, maka bangunlah persepsi positif tentang hidup Anda. Bangunlah persepsi positif tentang masa depan Anda. Bangunlah persepsi positif tentang kematian. Bahwa kematian itu bukan sesuatu yang harus Anda takuti. Situasi di luar dari diri kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kadang-kadang mempengaruhi situasi kondisi apa yang ada di dalam diri kita. Salah satu contoh bagaimana film kekerasan mempengaruhi kekerasan pada kehidupan anak-anak. Bagaimana film horor mempengaruhi rasa takut pada orang yang menontonnya. Bagaimana film kesedihan. Kita pernah di tahun 91-92 kalau saya tidak salah menonton film Ari Anggara. Bagaimana orang-orang yang menonton film Ari Anggara terlibat secara emosional, kemudian menangis saat melihat siksaan yang diterima oleh Ari Anggara, kemudian mempengaruhi emosinya. Artinya bahwa begitulah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan terkadang-kadang mempengaruhi situasi kondisi emosi kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada sesuatu yang belum menjadi sebuah realita itu bisa kita kendalikan. Bagaimana cara kita mengendalikan? Harus punya keyakinan di dalam diri kita. Yang keyakinan itu kita sandarkan kepada Al-Quran. Di mana Al-Quran surat At-Taubah mengatakan di ayat 51, katakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Dan hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah. Artinya adalah bahwa kalau kita adalah orang beriman, maka yakinlah sesuatu itu tidak akan pernah terjadi kalau belum menjadi atau tidak menjadi takdir kehidupan kita. Kita tidak akan pernah terkena kanker kalau di dalam takdir kehidupan kita tidak tertulis bahwa kita salah satu pasien kanker. Kita tidak akan pernah terkena penyakit lupus, autoimun, atau apapun namanya. Kalau di dalam takdir kehidupan kita tidak tertulis bahwa kita salah satu pasien itu. Dan kita tidak akan gagal setelah pensiun. Ya, hanya karena melihat orang-orang lain gagal setelah pensiun misalnya. Hanya karena melihat mereka. Nah, kalau tidak tertulis dalam takdir kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang gagal setelah pensiun, ya, dengan berkurangnya semua penghasilan kita misalnya, kualitas hidup kita misalnya, kalau tidak tertulis di Lauh Mahfuz sebagai takdir kehidupan kita tidak akan pernah terjadi. Makanya orang-orang yang begitu takut dengan keadaan ini, takut melangkah, takut mengambil keputusan, takut kematian, takut setelah pensiun, takut berumah tangga, dan takut-takut yang lain yang dia ciptakan dalam pikirannya, ini adalah orang-orang yang kurang beriman, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ketakutan yang sangat positif, yang sangat bernilai, yaitu ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, takut kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketenangan hidup. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketaatan, kepatuhan kita, ketakwaan kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita berani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita berani dalam melangkah, membuat kita berani dalam mengambil keputusan, membuat kita berani menatap masa depan kita, membuat kita berani mengambil resiko. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan? Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu? Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah, dengan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita? Menunjukkan kita adalah orang yang rasa takut, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkan rasa takut kepada hal-hal yang tidak wajar kita takuti?
dengan berfokus kepada indahnya kehidupan, dengan berfokus kepada anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kita, dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat. Ya, bagaimana rasa takut itu menjadi netral ketika kita fokus kepada membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan mengunjungi panti asuhan, aktif dalam kegiatan sosial, dan lain-lain. Menghilangkan rasa takut yang berlebihan. Yakinlah bahwa dengan kekuatan spiritualitas kita, kita akan bisa menetralisir rasa takut itu. Sehingga rasa takut itu tidak menghalangi aktivitas kita, langkah kita menuju sukses bahagia. Saudaraku, takut yang wajar, takut yang tidak melampaui batas, itu adalah manusiawi. Tapi ketika takut menghalangi seluruh aktivitas hidup kita, sehingga kita tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan, tidak siap mengambil resiko, ini adalah takut yang membahayakan masa depan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Yakinlah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, nikmati indahnya hidup, dan selalu berusaha menjadikan hidup ini indah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sekian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.